Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Saya mengatakan begini bahwa pernikahan Kaisang itu menyatukan elit politik di negeri ini. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Mari kita bahas bersama. Kenapa saya mengatakan bahwa pernikahan Kaisang ini bisa menyatukan seluruh elit negeri ini yang sebelumnya itu saling beradu argumen, saling kontra dalam hal politik. Tapi kemarin saya melihat sebuah hal yang sangat menyejukkan sekali, di mana para elit politik berkumpul di situ, bahkan yang berbeda pandangan politik pun berkumpul di situ. Dan seperti tidak ada sekat ataupun pemisah ya, jurang di situ yang biasanya gontok-gontokan, saling menyindir di media sosial ataupun secara langsung, yang sebelumnya itu tidak mau ketemu atau bertatap muka, saling kayak membenci. Sebenarnya semuanya kalau menurut saya cuman beda pandangan politik ataupun beda sebuah keyakinan ataupun beda sebuah tujuan ya, seperti itu, atau beda kepentingan saja. Ketika sesuatu itu bawa dalam satu wadah kepentingan yang sama, katakanlah seperti kepentingan mereka kemarin adalah mendatangi sebuah pernikahan, maka mereka akan bisa bersatu, akan bisa cair, katakanlah seperti itu. Dan kemarin ada momen yang sangat menyejukkan saya, yang dulu eh, SBY itu sejak masa pemerintahannya Jokowi tidak mau menghadiri undangan-undangan yang diberikan oleh masa pemerintahan Jokowi. Saya tidak tahu apakah ini sentimennya dengan Jokowi atau sentimennya dengan partai politik yang ada, atau sentimen khusus terhadap seorang Megawati sebagai ketua umum saat itu. Karena memang kita tidak bisa pungkiri ya, kadang ada perang dingin yang tidak bisa kita ketahui secara jelas terkait masalah mereka, uh, para elit-elit di partai politik ini. Cuman kemarin ada sesuatu hal yang menarik dan menyejukkan, yaitu SBY datang ke pernikahan Kaisang dan Erina, dan sangat ya, saat itu SBY ya sumringah sekali menghadiri acara itu. Kenapa ini bisa terjadi? Lagi-lagi karena seorang Jokowi yang berperan penting mendidik seorang Kaisang Pangarep menjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena ini seperti kalau dikatakan SBY sebuah balas budi, yang dimana dulu itu Kaisang Pangarep dengan kerendahan hatinya seperti Jokowi yang tidak tinggi hati, dia saat itu menghadiri, ikut menyolati jenazahnya Ibu Ani Yudhoyono yang ada di saat itu sudah dikabarkan meninggal atau dipastikan meninggal dunia di Singapura. Dan saat itu Kaisang masih dalam proses pendidikan di sana. Dan dia seorang Kaisang dengan budi pekertinya yang bagus, attitude-nya yang bagus, yang siapa lagi kalau bukan dari didikan seorang tangan dingin Jokowi yang bisa membuat seperti itu. Ya, ini semuanya peran orang tua, katakanlah. Kita kembalinya ke Jokowi lagi. Dan itu akhirnya dengan kemarin ya, kemarin pun undangan yang diberikan ke SBY itu langsung Kaisang. Jadi bukan orang lain yang memberikan undangan, langsung Kaisang. Itu. Dan ini membuat hati SBY ini sangat terenyuh ya, sepertinya seperti itu. Terenyuh sekali, seperti melihat sosok anak yang sangat baik banget, baik sekali, dan sangat santun sekali, dan baik hati, dan akhirnya SBY terenyuh menghadiri acara sekaligus untuk semacam balas budi atas kebaikan seorang Kaisang Pangarep saat setelah menghadiri acara mensolati jenazah di Singapura ketika kematian Ibu Ani Yudhoyono saat itu. Dan ini bisa kita lihat ya, anak-anak Jokowi seperti itu. Dan kalau bukan dari seorang ayah yang
baik, saya rasa tidak akan bisa seperti itu. Kita bisa lihat juga kemarin sebelumnya ini ada seorang Gibran yang bisa merangkul dengan gayanya, gaya politiknya, ketemu Rocky Gerung yang sangat kontradiktif dengan pemerintahan Jokowi lah, seperti itu. Itu pun bisa, ya bisa sampai Rocky Gerung itu semacam eh, kagum lah kepada seorang Gibran saat itu sudah. Ya banyak bukti yang bisa membuat Rocky Gerung itu sebenarnya sangat kagum, seperti dia malah mengusulkan Gibran itu wakilnya Anies. Nah, seperti itu salah satu bukti bahwa ini sebuah pengungkapan seorang antitesa politik, lawan politik atau dari oposisi yang sangat bagus ya. Jadi ungkapan yang sangat bagus terhadap oposisinya. Jadi seperti itulah. Dan ini Kaisang juga bisa seperti itu. Ya, ini bagus sekali seorang sebuah attitude yang bisa kita tiru sebagai ayah ataupun nanti sebagai pejabat-pejabat yang lain ya, yang seperti ini. Yang harus dilestarikan ya seperti ini. Tidak saling bermusuhan, walaupun bermusuhan ya sebatas kepentingan partai atau kepentingan politik saja. Di luar itu ya selesai. Dan Jokowi dapat kita lihat ya track recordnya ya, yang dulu seorang Prabowo itu musuh besar ya, ibaratnya bebuyutan 2 kali itu bergulat dalam pertarungan politik di pilpres, itu 2 kali Prabowo kalah. Tapi apa yang terjadi, seorang Jokowi dengan sangat lihainya itu bisa merangkul seorang Prabowo yang sebelumnya musuh besarnya ataupun musuh bebuyutannya dalam politik itu bisa menyatu. Itu suatu hal yang uh, bahkan luar negeri pun ya, jadi negara-negara lain pun mengakui ya, ini kok bisa lawan politik seperti ini bisa menyatu seperti itu kalau bukan seorang Jokowi. Dan ini bisa ditiru-tiru anaknya seperti Gibran dan Kaisang yang momen-momen di pernikahan kemarin ya tidak, sangat mengesankan sekali. Dan itu ya akhirnya SBY bisa luluh juga ya, yang dulu tidak mau mengikuti acara-acara dari partai Jokowi, PDIP ataupun acara-acara Jokowi. Dengan adanya Kaisang bisa menyatukan sebuah keberhasilan yang luar biasa dari seorang anak yang masih usianya masih muda, seorang anak muda seperti Kaisang seperti itu. Oke, ini waktu diapresiasi, saya sangat mengapresiasi sekali, saya sangat terenyuh dengan keadaan seperti ini, dan semoga ya anak-anak Jokowi nanti bisa menjadi orang-orang sukses ke depannya. Kalau bisa memimpin negara ini lebih bagus ya, karena sudah bisa dibuktikan pada rekornya seperti itu. Terima kasih. Sebuah opini, jika setuju silakan beri pendapat yang menguatkan saya ya atas opini saya. Kalau tidak setuju, berbicaralah dengan santun di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.